ini bersama kita Ukti Amal dan juga Ukti di Claire. acara Musbah Elvira hari kedua nih. Aduh, ini udah hari kedua nih. Tambah semangat nih ya. Hari terakhir, tapi semangatnya jangan penyisaan. Semangatnya harus tetap full seperti pas hari pertama dong. Nah, ini di hari kedua kita bakal ngapain aja nih Ukti ya? Kita tuh akan menghadirkan sebuah acara dengan gimana sih ya? Spektakuler ya. Spektakuler yang amazing. Dengan Hari kedua itu lebih wow daripada yang kemarin, hari pertama tentunya ya. lebih amazing lagi dong harusnya. Tentunya di hari kedua ini nanti tetap bakal ada materi, ya kan? Nah, jangan lupa nih nanti pas lagi materi dari Ukti dan Afi yang di rumah tetap meresum dan juga nanti resumnya jangan lupa dikumpulkan ke pendamping. Ya betul sekali. Nah nanti ternyata di akhir akan ada pengumuman santri terbaik. Apa santri terbaik itu apa sih? Santri yang rajin dalam mengikuti mosbah, rajin meresum. Nah betul sekali ya kan. Lalu kayak ada yang lupa deh. Lomba TikTok. Oh iya nih, kelupaan nih satu lagi. Nanti di akhir juga bakalan ada pengumuman TikTok terbaik. Oh iya, dari kemarin yang kalian tag video untuk TikTok, udah upload TikTok di Instagram, udah tag PPM Elvira, tag Instagram Mosba ya kan. Nanti di akhir itu akan ada pengumuman ternyata siapa sih yang paling bagus TikToknya, paling memenuhi syarat Iya. TikTok santri gitu ya. TikTok santri ya, bukan yang kayak gitu. Ini TikTok yang bermutu loh ya tentang kesantrian. Sebelumnya jargon lagi lah ya biar lebih semangat gitu. Harus banget nih, ini jargon harus banget nih. Harus banget. Itu kewajiban gitu ya. Wajib. Biar apa? Biar semangat ya. Biar semangat kita harus cek jargon lagi. Untuk Akhi dan Uti yang di rumah sambil menyimak sambil memperagakan juga ya. Iya harus dong. Harus ikut memperagakan. Biar ikut semangat juga dong. Masa yang peragain kita doang di sini ya. Yang semangat kalian enggak gitu kan, enggak adil banget rasanya ya. Iya, yuk kita sama-sama kita jargon bareng-bareng, kita peragain bareng-bareng ya. Yuk. Mosbah Elvira 2020. Whatever you are, whatever you need, hamasa bisa ada. Kayaknya udah semangat nih mengikuti hari kedua. Udah semangat. Iya. Ini hari kedua ya, hari terakhir harus tetap semangat. Nanti akan ada pemaparan materi mengenai kurikulum pondok dan juga ada materi motivasi ini. Aduh, ini materi yang paling ditunggu tentunya motivasinya nih ya. Kurikulum pondoknya juga harus tetap diperhatiin. Gak cuma materinya doang tapi pematerinya ya. Iya, kira-kira ini siapa ya yang bakal jadi Siapa sih ya? pemateri di kurikulum pondok juga motivasi nih. Ini pasti Materi yang teman-teman amazing. Oh, amazing. Kalau bahasanya Otikra itu amazing. Pasti teman-teman yang di rumah udah nggak sabar, udah nggak sabar. Aku udah gak sabar nih dengan materi gitu. Ini kayaknya ini materinya juga bakal asik nih. Kurikulum pondok juga nggak Asik banget dong. Kita lebih tahu tentang Elvira tuh gimana sih kurikulum pondoknya gitu. kurikulum pondok dari setiap asrama, setiap komunitas setiap apa gitu ya kan? Sekali ya. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai ya kan acara selanjutnya. Untuk akhir yang di rumah tetap semangat, tetap fokus, jaga imun. Ya jangan lupa. jaga imun, tetap semangat, tetap fokus dan tetap semangat lagi. Harus selalu semangat. Selalu semangat. Bibit calon santri. Bukan calon santri ya. Sudah santri karena sudah mengikuti mosbah ya kan. Oke, kita langsung mulai aja ke acara selanjutnya, yaitu nanti ada pemaparan materi mengenai kurikulum Pondok dan motivasi. Untuk akhirat yang di rumah tetap siapkan telinga untuk mendengarkan, mata untuk menyaksikan ya, untuk fokus. Jangan lupa resum dikumpulkan. Resum, nanti resumnya harus dikumpulkan ke pendamping. Oke, kita mulai aja ya Uti ya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai lagi ke acara selanjutnya, yaitu ada pemaparan materi mengenai kurikulum pondok. Selamat menyaksikan, harus disaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya teman-teman semua, santri baru, santriwan santriwati. Selamat datang
kembali di Elvira, di Pondok Pesantren Modern Elvira. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum. Ya, terkait kurikulum apa saja yang ada di Pondok Pesantren Modern Elvira. Nanti kita akan kupas tuntas di sini dengan materi yang sangat luar biasa ini langsung didatangkan langsung dari Yaman ini. Nah, saya bacakan kurikulumnya. Nama Ahmad Najib, tempat tanggal lahir dari Cilacap 9 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat asli Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Nomor HP silakan bagi yang mau mencatat bisa persiapkan 0856 4924 2165. Alamat email alfasiena@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN 01 Sidamulia, MTS Al-Ihsan Wanareja, MAL Bayan Majenang, Universitas Al-Ahqaf Yaman, IAIN Purwokerto S2-nya. Ya, langsung saja kita sambut materi yang sangat luar biasa Ustadz Najib. Ya, di sini kita akan membahas mengenai kurikulum ya. Kurikulum. Nah, sebelum kita membahas mengenai kurikulum secara lebih jauhnya, kan kita pertanyakan terlebih dahulu, apa sih kurikulum itu? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini, semoga membawa keberkahan buat kita semua. Yang pertama tentu kita bertanya-tanya tentang apa sih kurikulum ya. Nah, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana yang berisi tentang dalamnya itu mencakup hal tujuan, isi dan juga bahan pembelajaran yang biasanya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan setiap pendidikan yang akan di pesantren. Berarti nanti kurikulum pesantren yaitu ya tentang tujuan, isi dan juga bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di pesantren. Oke, berarti kurikulum itu sangat penting ya bagi dunia lembaga pendidikan ya. Ya, itu nanti ya isinya yang menjadi motor penggeraknya dari Motor penggeraknya. pendidikan. Ya. Jadi untuk kurikulum itu ya bagi lembaga pendidikan formal maupun non formal itu harus ada kurikulumnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat yang nantinya itu akan dijalankan ya sebagai motor untuk lembaga pendidikan menjalankan sistemnya itu nanti mau seperti apa. Nah, yang kedua berkaitan dengan pesantren. Pendidikan pesantren itu sebenarnya apa sih? Apakah berbeda dengan pendidikan-pendidikan formal yang lainnya atau justru sama dengan pendidikan formal lainnya? Oke, mungkin di sini ada beberapa teman-teman atau sahabat yang mungkin belum pernah mengenal ya. Mungkin yang sebelumnya belum pernah mondok begitu belajar ke Purwokerto, ke IAIN Purwokerto. Oh, ternyata di sini ada kewajiban untuk mondok di pesantren gitu. Dan ada yang bertanya-tanya atau mungkin apa sih pesantren, apa sih mondok gitu ya. Nah, pendidikan di dalam pondok pesantren itu biasanya difokuskan atau kebijakannya, peraturannya, pendidikannya itu lebih ditentukan oleh pengasuh atau ketua kiai. Kalau kita menyebutnya di Jawa adalah kiai, atau mungkin di luar ada abdiyah dan sebagainya. Itu pemimpin pondoknya itu yang akan menjadi CEO ya, motor penggeraknya. Yaitu ketentuan-ketentuan kebijakan biasanya lebih ditentukan oleh arah pemikiran dari sang kiai itu. Dia membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan formal. Kalau di lembaga pendidikan formal itu mungkin bisa disebut kepala sekolah seperti itu ya, atau pemilik yayasan gitu ya. Ya dari seperti itu lah. Ya. Biasanya kalau di pesantren lebih ada otoritas ya, otoriternya dari sang kiai. Berarti berbeda ya antara pendidikan formal dan non formal seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan kita berbicara mengenai kurikulum ya, sebenarnya seberapa pentingkah kurikulum itu dalam lembaga pendidikan, terutama di lembaga pendidikan pesantren itu? Jadi gini, sebenarnya pendidikan itu kan ada interaksi antar guru dan murid, ada interaksi antar pengajar dan juga yang diajar. Nah, kurikulum itu hanya instrumen yang nanti menstrukturkan hubungan antara sang pengajar dengan yang diajar atau sang guru dengan sang murid. Jadi hanya untuk
menstrukturkan. Jadi sehingga nanti misalkan banyak pendidikannya menjadi seragam karena sudah terstruktur, kemudian menjadi lebih baik dan lebih ya lebih teratur dan lebih tertata. Dan kita tidak boleh lupa bahwa fungsi pendidikan itu sendiri ya hanya interaksi saja. Nah, kurikulum ini menstrukturkan sehingga menjadi terstruktur dan juga rapi, semuanya tertata, tujuan-tujuannya tercapai dan sebagainya. Ya, berarti sistem dan arah pembelajaran itu bisa tercapai. Iya, lebih tertata. Dibutuhkan kurikulum di dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya, berarti kan untuk lembaga pendidikan itu kan pasti punya visi misi, tujuan dan fungsi-fungsi lainnya. Makanya dengan adanya kurikulum, maka tujuan dan fungsi itu bisa tercapai dengan mudah. Ya, kemudian berbicara tentang kurikulum dan berbicara tentang pondok pesantren. Nah, kita di sini ada di pondok pesantren modern Elvira seperti itu ya Pak. Nah, sebenarnya kurikulum apa sih yang dipakai di pondok pesantren modern Elvira? Nah, di sini kan ada 4 komplek ya. Ada Elvira 1, Elvira 2, Elvira 3 dan Elvira 4. Nah, masing-masing komplek itu pasti kan berbeda-beda tentang kurikulumnya atau fokusannya dalam pembelajarannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai perbedaan antara Elvira 1, Elvira 2, Elvira 3 dan Elvira 4. Oke, mungkin sudah diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang santri baru, ketika mau daftar pun sudah tahu kalau di Elvira sendiri itu ada 4 cabang gitu ya. Ada Elvira 1, Elvira 2, Elvira 3, dan 4. Nah, dan kaitannya dengan kurikulum atau menstrukturkan metode pendidikannya, itu Elvira sendiri nanti dibagi menjadi 4 dan masing-masing cabang punya konsentrasi masing-masing, punya fokus pembelajarannya masing-masing. Untuk Elvira 1 sesuai arahan dari pengasuh dari Pak Yai itu difokuskan ke dalam kajian kitab-kitab klasik atau kita biasanya menyebutnya sebagai kajian kitab kuning. Itu agar kita istilahnya lebih bahasanya lebih murni, lebih kental, lebih karena itu lebih dekat dengan sumbernya yaitu Rasulullah SAW yang dibawa yang ini ditulis oleh para ulama klasik di dalam kalau kita ya menyebutnya kitab kuning. Itu pertama. Kemudian untuk Elvira yang kedua itu fokus pada penguasaan materi BPTI dan ini menjadi elemen wajib ya, sangat penting gitu ya bagi mahasiswa Yayan Purwokerto. Nah ini nanti yang bagi yang ingin mengkaji sehingga menjadi ahli dalam ilmu BPTI nanti bisa masuk ke Elvira 2. Di sana akan dikaji, diulas dan lebih mendalam. Kemudian Elvira 3 sendiri di situ fokus kepada bilingual language. Jadi penguatan bahasa. Untuk sementara ini ada bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi nanti teman-teman yang masuk ke Elvira 3 diharapkan nanti bisa pandai di dalam berbahasa Inggris, pandai di dalam bahasa Arab, sehingga ketika nanti keluar lulus dari Yayan Purwokerto bisa berkompetisi dengan mahasiswa lain dari kampus lain, bahkan dari kampus internasional karena kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, bisa begitu bisa Arab. Dan juga selain itu kita juga punya di Elvira 3 sendiri itu harapannya juga nanti begitu skripsi sudah mau selesai kita menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, itu Elvira 3 difokuskan kepada bahasa. Nah, kemudian untuk Elvira 4 sendiri itu difokuskan kepada difokuskan ke tahfidz. Jadi itu kita menyebutnya juga rumah tahfidz. Nah, selain tahfidz juga di situ ada pendalaman BTA-PPI. Jadi ada juga bisa tahfidz bisa pendalaman BTA-PPI. Nah, adanya tujuan dari pemisahan atau pengklasteran ya atau pembedahan itu ya supaya sahabat-sahabat semua teman-teman semuanya bisa memilih. Oh saya pengen tahap Al-Quran berarti dia kira 4. Saya kepengen pandai bahasa, kira-kira 3. Saya kepengen mantap di dalam kajian keilmuan keislamannya di Elvira 1. Atau yang pengen mahir di dalam menguasai pembelajaran BPTI bisa masuk ke Elvira 2. Secara singkat. Oke, udah jelas sekali ya mengenai perbedaan antara
Elvira 1, Elvira 2, Elvira 3, dan Elvira 4. Nah, mungkin setelah yang tadi dijelaskan bahwa setiap pendidikan itu pasti mempunyai metode-metode untuk pembelajarannya, untuk penyampaian materinya dari pengajar ke pendidik ataupun dari pendidik ke yang diajar, pasti mempunyai metode-metode untuk yang digunakannya seperti itu. Nah, yang di Elvira ini terkhusus dari Elvira 3 ataupun keseluruhan di Elvira, sebenarnya metode apa sih yang digunakan dalam pendidikannya atau pengajarannya? Oke, kalau masalah metode pembelajaran mungkin kita sama ya dengan pesantren yang lain, dan jadi secara umum saja, dan juga itu digunakan semuanya digunakan di pondok pesantren yang kira secara keseluruhan, baik dari 1, 2, 3 ataupun 4. Jadi ada 4 atau 5 lah. Jadi yang pertama adalah sorokan. Sorokan itu santri maju satu-satu, ada ustaznya, kita nyorok lah, kalau kita bisa nyorok. Nah, mungkin hafalan Quran, hafalan juz amma, juz 30 sudah hafal, tapi seseorang ustaznya masing-masing. Seseorang itu namanya sorokan. Kemudian yang kedua ada bandungan. Bandungan itu santri kumpul, nanti ustaznya satu membacakan, menjelaskan, namanya bandungan. Kemudian ada klasikal itu di kelas-kelas itu sebenarnya juga. Nah, kita dibanding ada untuk memisahkan antara yang masih kelas awal, masih yang usto ataupun yang kedua ataupun yang selanjutnya, itu juga dipisahkan dengan kelas-kelas. Kemudian ada metode diskusi, itu juga digunakan juga untuk saling bertukar wawasan dan juga melatih agar bisa berpikir lebih kritis, terus tidak berpikir tertutup gitu. Jadi lebih terbuka, lebih kritis, lebih bisa menghormati pendapat orang lain. Kalau bisa pandai berdiskusi, bermusyawarah dengan orang, sehingga kita bisa saling bekerjasama, menghormati satu sama lain. Itu diskusi, bertukar pikiran. Kemudian selain itu kita juga di sini ada, karena ada kita tahu pandemi corona atau COVID-19. Kita juga di sini ada menggunakan metode daring. Daring itu ya berarti kita bisa menggunakan media sosial, misalnya ada Zoom atau YouTube, kita juga pernah, IG juga pakai, Instagram, dan semua metode-metode yang bisa digunakan oleh sebagai media pendidikan. Itu untuk ya, dari metode-metode yang tadi sudah dijelaskan bahwa metodenya semuanya dipakai gitu ya Pak. Alhamdulillah, sebagai di masing-masing komplek itu pasti memakai metode-metode yang sudah dijelaskan, pasti ya. Karena metode itu benar-benar bisa membuat santri itu ataupun yang siswa itu bisa paham mengenai materi-materi yang disampaikan, kayak sorokan ketika kita sedang hafalan, ketika kita sedang menghafalkan sesuatu, nanti kita setoran gitu ya, setoran ke asatid ataupun ke ustadznya atau ke kakak kelasnya, bisa seperti itu ya. Dan kita juga ada metode diskusi, karena kita juga sebagai mahasiswa dan mahasantri bahwa wawasan kita harus luas seperti itu ya, harus mempunyai wawasan yang luas dan berjiwa musyawarah seperti itu ya. Jadi kita bisa menampung semua pendapat dari teman-teman kita ataupun pendapat dari orang lain seperti itu ya. Ya, sudah mendengarkan mengenai penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Najib ya, berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan sistem yang ada di pondok, berkaitan dengan banyak sekali tadi yang kita sudah menyampaikan. Nah, barangkali dari teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan nanti pertanyaannya ditampung dulu. Nah, ketika sudah datang ke pondok, sudah datang di kamar masing-masing, silakan bisa ditanyakan secara langsung. Ya, silakan bisa ditampung dulu pertanyaan-pertanyaannya dan nanti ditanyakan ketika sudah di pondok. Seperti itu. Oke. Mungkin itu pada pertemuan kali ini berkaitan dengan materi kurikulum. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa ikuti semua acara-acara yang ada di masa orientasi santri baru, karena ini ajang kalian untuk lebih dekat dengan pondok, ajang kalian lebih mengenal pondok, baik itu pondok Elvira 1, Elvira 2 maupun Elvira 3. Ya, dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo santri baru Pondok Pesantren Modern Elvira 1. Salam sejahtera, selamat berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nina Fauzia. Asal saya dari Cirebon. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah YIN Purwokerto. Alhamdulillah, di hari kedua musbah ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Ya insya Allah materi pada kali ini itu bermanfaat sekali untuk teman-teman semua. Tanpa basa-basi, langsung saja saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini. Nama Iit Burhanuddin Azhar, tempat tanggal lahir Cilacap 29 Desember 1995, alamat RT 03 RW 02 Ujung Barang Majenang Cilacap. Riwayat pendidikan MI Gunung Sugih Salam Brebes, MTS El Bayan Majenang Cilacap, MA El Bayan Majenang Cilacap, S1 dan S2 di Fakultas Usuluddin dan Humaniora Wali Songo Semarang. Pendidikan non formal Pondok Pesantren El Bayan Majenang Cilacap. Pengalaman organisasi Ketua OSIS MA El Bayan tahun 2013, Koordinator Divisi Hitobah Fakultas Usuluddin dan Humaniora tahun 2016, Ittihadul Mubalighin Jawa Tengah tahun 2019, dan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Majenang tahun 2019. Nomor HP 081 818 222 167. Moto hidup, orang hebat adalah orang yang bisa sukses di depan orang yang menghina kita. Hidup sekali, jadilah berarti. Mari kita sambut pemateri kita pada kali ini, yaitu Ustadz Iit. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya teman-teman santri di rumah. Jadi pada hari kedua musbah ini kita dilanjut dari materi kemarin. Hari ini pun ada materi tentang motivasi ya Ustadz ya. Jadi mungkin ada awalan dulu dari Ustadz yang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kepada Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Modern Elvira yang saya hikmati, segenap kepengurusan Pondok Pesantren Modern Elvira yang saya banggakan, tidak lupa kepada segenap kamitia. Bahasanya kamitia yang saya banggakan juga, tidak lupa kepada santri baru yang akan dimusbah, masa orientasi santri baru yang kebetulan dimusbah oleh mahasiswa santri basi. Jadi kita akan dimusbah oleh mahasiswa basi, dan yang baru semoga nanti tidak basi-basi banget. Oke, teman-teman santri baru yang saya banggakan, berbicara tentang pendidikan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan dari segi objektif dan dari segi subjektif, di mana pendidikan secara objektif merupakan wadah untuk mencari ilmu pengetahuan. Pada intinya, setiap lembaga pendidikan apapun pada tujuan intinya yaitu untuk memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan. Di samping itu, secara spesifik dituntut untuk menghilangkan ketidaktahuan, bahasa Jawa yaitu kebodohan. Maka dari itu, secara objektif, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita inginkan dari lembaga yang kita tekuni. Maka dari ilmu pengetahuan itu akan timbul yang namanya
keilmuan. Semoga santri-santri baru di Elvira ini menjadi calon ilmuwan yang berbudi dan pekerti yang sangat luhur. Amin. Amin. Aman. Aman. Itu pendidikan dari segi objektif. Yang kedua, kacamata pendidikan dari segi subjektif. Setiap kita yang lahir di dunia ini merupakan subjek. Kalian adalah subjek bagi diri kalian sendiri. Bagina adalah subjek dirinya sendiri. Maka dari itu subjek itu bisa dikatakan sebagai subbagian. Bukan bagian sembako ya, tapi bagian. Jadi pendidikan secara subjektif itu dibagi-bagi. Ada yang condong ke agama, ada yang condong ke umum, ada yang setengah-setengah antara agama dan umumnya seimbang. Maka dari itu pendidikan secara subjektif Pondok Pesantren Modern Elvira ini adalah mewadahi kalian para santri baru di Pondok Pesantren Modern Elvira ini untuk mendapatkan ilmu secara kolektif, yaitu seimbang antara ilmu agama, seimbang antara ilmu yang umum. Maka dari itu tuntutannya juga sebagai seorang santri wajib memahami ilmu dari segi kacamata objektif, kacamata subjektif. Objektif itu secara menyeluruh pada intinya untuk mencari ilmu pengetahuan. Secara subjektif bahwa pondok pesantren atau lembaga itu untuk mencari kelebihannya masing-masing, sehingga di Elvira ini adalah basicnya modern itu adalah milenial itu adalah kekinian itu adalah gaul itu adalah keren ya. Jadi waktu yang menyesuaikan kita agar kita bisa setara, sejalan, sewaktu, seirama dengan waktu yang sekarang sedang berjalan ini. Jadi kalian santri baru mahasiswa IAIN Purwokerto dan santri baru Pondok Pesantren Modern Elvira wajib menyesuaikan menjadi seirama, sejalan dan senada, sehati agar sejalan dengan apa yang dicita-citakan agama dan dicita-citakan oleh negara. Terima kasih, tidak perlu panjang lebar dari saya karena nanti akan ada sesi yang sangat luas sekali. Jadi kalian nanti boleh menyimak secara seksama. Oke, terima kasih. Saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Kembali kasih. Oke, jadi biasanya itu kan saya mau tanya Tat, di sini tuh kan biasanya santri itu identik dengan kata-kata yang salaf itu kesannya kuno-kuno, jadi apa ya, gaptek kan, kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini itu saya mau tanya gimana sih Tat biar kita nggak gagap teknologi itu kayak gimana gitu. Mungkin ada tips-tipsnya atau gimana gitu. Oke, terima kasih baginya pertanyaannya mewakili semuanya ya. Ya itu, mewakili semuanya. Oke. Pada intinya bagaimana agar santri itu sebagai santri yang tetap menjaga kesalahannya agar tidak gaptek begitu ya. Betul Ustaz. Bahasa sederhana ini saya katakan dalam judul yang saya tadi cari untuk ketik lewat internet, lewat otak saya. Santri milenial di era digital. Milenial dalam artian adab itu tetap dijaga, tetapi prinsip itu harus terus berkembang. Oke, saya ingin mendefinisikan santri dulu Mbak. Santri itu hurufnya ada berapa Mbak? 6. Ada 5? 6. Berarti kalian fokus. Oke. Ini berapa Mbak? Ada 6? Oke. Santri itu hurufnya ada 6. Yang pertama yaitu ada huruf S. Santri itu harus santun. Ada yang bilang santuy. Enggak. Santri itu adalah harus santuy. Santun. Harus santun.
Dimanapun santri berada, baik di dalam lembaga atau di ruang lingkungan masyarakat, santri itu harus santun, karena itu menjadi ciri khas dari santri. Oke, yang pertama santun, yang kedua ada A. A itu tandanya adalah akademis. Sebagai santri itu harus akademik. Akademik itu artinya mau menerima perbedaan. Dalam tanda kutip, perbedaan itu menjadi sebuah khazanah keilmuan. Ketika berbeda itu bukan berarti kita bertolak belakang, tetapi perbedaan itu dikarenakan kita itu memiliki wawasan yang luas, sehingga timbul antara kesimpulan A, kesimpulan B. Siapa tahu dari A dan B itu bisa disatukan. Nah, yang ketiga dari S, A, N. N-nya santri itu harus netral. Jangan fanatik dengan siapapun, karena semua ilmu bagi santri itu adalah khazanah keilmuan yang wajib kita ketahui. Ketika maka santri itu diwajibkan untuk netral. Nah, setelah N ada T. T itu artinya tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Saya katakan rendah hati itu sangat penting. Yang terpenting jangan rendah diri. Kalian biasanya yang suka rendah diri itu sering mengalami yang namanya insecure, merasa tidak percaya diri. Rendah hati itu baik, ketika rendah diri itu jangan. Contohnya rendah hati itu begini. Rendah hati itu saya merasa dia lebih pantas dari saya, jadi dipersilakan dia maju. Tapi kalau rendah diri itu saya mau nggak bisa. Nah, jadi merendahkan diri sendiri. Dia itu lebih pintar, saya mau nggak bisa, saya mau bodoh. Itu yang dinamakan rendah diri. Maka dari itu santri wajib tawadu. Setelah T ada R. R-nya apa? Rajin. Santri itu harus rajin, ada teratur baik. Yang kok malahnya keturun gitu. Malah cita-citanya apa keturun gitu. Santri itu harus rajin. Masalah mudeng atau tidak, bisa atau tidak, hafal atau tidak, yang terpenting adalah berangkat. Perintahnya itu akan mencari, bukan harus bisa. Untuk ilmu, carilah ilmu. Kalau sudah mencari tapi belum paham, itu hak prerogatif Allah. Mungkin Allah belum memberikan rahmat kepada kita sehingga kita belum bisa. Yang terakhir yaitu ada I. Santri itu wajib inovatif. Harus inovasi. Jangan puas dengan apa yang kita dapatkan, tapi harus mencari apa yang harus kita perbaharui. Ketika santri sudah inovatif, maka saya katakan santri itu kalau dia mau santun, mau akademik cara pandangnya, mau netral memandang sesuatu, mau tawadu terhadap apapun, mau rajin dalam segala hal, dan mau berinovasi, maka teknologi akan dia kuasai. Mungkin begitu Mbak. Jadi kuncinya itu ada 6. Apa tadi? Ada santun, ada akademis, ada netral, ada tawadu, ada rajin, dan inovatif. Cukup ya Mbak? Ini cukup. Susu 500. Itu gimana? Oke. Selanjutnya mungkin kayak gini ya Kak. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita kan di sini di pondok gak bisa kemana-mana, dan semua diatur oleh pengurus. Kita meeting beli ini itu oleh pengurus, kita nggak bisa kemana-mana. Kita di sini cuma tidur, kuliah pun ya di sini, kuliah pun daring gitu kan. Nah itu untuk mengantisipasi itu semua itu seperti apa Dan? Mengantisipasi dari hal-hal yang begitu-begitu saja. Dalam tanda kutip saya petik monoton. Ya tidur, ke WC, kuliah ya di depan layar, ngaji di depan layar, tidur di depan layar juga enggak? Tiduran. Biasanya kan ketiduran. Tadi saya tweet, tanda kutip yang pertama pertanyaan agar santri tidak capek. Yang kedua, saya targetkan bahwa santri jangan monoton. Agar tidak monoton, maka perlu tadi. Saya bilang kuncinya santri itu hanya 6. Kalau kalian mampu menerapkan 6 poin tadi, yang terpenting dalam untuk menangani monoton itu adalah mau berinovasi. Contohnya mau berinovasi itu apa?
banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika di era pandemi ini. Selain salah satunya kita belajar lewat daring, tentu banyak hal yang kita bisa petik dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Dengan adanya santri yang berbeda kultur, bildungnya yang berbeda tadi, maka saya ingin tanya, bildungnya Mbak Gina sama bildungnya saya pasti beda. Mbak Gina asli dari mana? Cirebon. Dari Cirebon. Cirebon dengan Cilacap, walaupun sama-sama Ci, tapi beda. Cirebon sama Cilacap. Kalau Cilacap itu banyak kecap, kalau Cirebon itu banyak udang. Jadi bildungnya itu berbeda. Saya rasa saatnya ketika ini adalah ketika kita di era ini bertukar imajinasi, inovasi antara kultur Cirebon dan kultur Cilacap. Maka dengan itu kalian akan mendapatkan hal baru. Apa yang belum saya tahu tentang Cirebon? Saya tanya dari situ. Apa yang belum diketahui Bagina tentang Cilacap? Bagina tanya. Tapi kita sering meremehkan hal-hal seperti ketika sudah kenal, ya udah sih, yang penting mau ajak makan oke, mau ajak jalan oke, mau ajak mandi bareng oke, mau ajak kemana bareng oke. Tapi kita sering melupakan sesuatu yang sering kita dekat padanya, tapi kita tidak tahu. Mungkin yang menulis, oh saya nanti setelah pandemi ingin ke Cirebon, ingin berwisata di Cirebon dan merepotkan baginya selama 1 minggu. Coba ditulis. Kita sering lupa menulis. Yang pertama inovasi, itu inovasi. Banyak lagi inovasi yang bisa kalian gali dalam hal dalam berteman. Yang kedua, aktifnya. Kebanyakan ketika kita tidak bisa melaksanakan sesuatu, akhirnya kita monoton. Monoton itu tidak mau inovasi dan hanya diam berdiam. Akhirnya hanya mengikuti arus air. Tahu, suruh ke kanan ya ke kanan, suruh turun ya turun, diwadahi ember ya diwadahi ember, diwadahi cantuk ya diwadahi cantuk, suruh masuk ke keran ya ke keran. Bagus, tapi sekali lagi itu tidak membuat diri kita berkembang. Maka dari itu aktif dalam hal misalkan di sini banyak lahan nih, kira-kira mungkin kalian bisa tanam bunga. Yang paling menguntungkan itu adalah berbudidaya kaktus. Kaktus itu tidak butuh perawatan yang ekstra. Kalian bisa beli pot satu, bisa model kawin silang antara kaktus yang durinya banyak atau yang banyak. Namun saya melakukan itu sehingga kalian tidak monoton. Daripada kalian banyak cuma buka WA melihat story saya yang nggak penting gitu merasakan. Jadi itulah yang bentuk aktif. Lalu berjiwa sensus komunis, memperbanyak komunikasi sesama komunitas. Saya rasa pondok yang basicnya modelnya seperti ini sering sifat individualisnya itu tinggi, betul? Udah sih urusan itu. Kalau saya punya uang ya udah saya punya. Kalian nggak punya. Seringnya begitu. Tapi itu bisa disiasati dengan cara agar kita bisa tetap membudidayakan komunitas kita. Sensus komunis itu adalah budidaya komunitas kita. Jadi komunitas kalian itu bisa berkembang dengan adanya sensus komunis. Maka dari itu kalian bisa saling tukar pikiran. Saya bilang, saya sering ikut kuliah di Fakultas Dakwah. Saya di sini ya pernah masuk ke Fakultas Dakwah, ikut sama sekalian. Fakultas satu tarbiyah saya pernah. Bukan apa-apa, saya ingin tahu sensus komunis anak tarbiyah itu seperti apa, komunitasnya seperti apa. Komunitas anak dakwah itu seperti apa? Apa kalian pernah mencoba? Coba besok mahasiswa baru, halo, kalian kalau nanti kuliahnya kosong antara jam 10 sampai jam 2 misalkan nggak ada mata kuliah, coba ikut temen yang kuliahnya di bidang fakultas. Cari aja apa yang kalian dapat. Oh ternyata orang syariah itu begini cara belajar. Oh ternyata tarbiyah itu orangnya tinggi, lurus gitu. Orang muslimin itu layangan, mungkin begitu. Jadi yang pertama untuk mengantisipasi monoton itu perlunya inovasi, aktif, dan memperhatikan adanya bildung sekitar pondok dan sensus komunis sekitar pondok. Terima kasih Ustaz.
Mungkin ya bisa teman-teman santri di rumah itu bisa mencatat segala hal yang penting dan kemudian semoga bisa bermanfaat untuk di kemudian hari seperti itu ya. Satu lagi nih Ustaz, saya mau tanya. Sunnah Rasul tidak. Sebenarnya beda-beda. Oke. Inna Allah jadi begitu. Masya Allah. Nomor 1, 3, 5, 7, 11, 9 yang penting itu ganjil. Iya. Jadi kadang-kala tuh kita pondok itu jadi alasan apapun kalau kita nggak bisa berkembang gitu kan. Jadi kita selalu dipatok untuk ya ada di lingkungan itu aja. Jadi menghambat masyarakat kita agak kurang mengekspos dunia luar gitu kan. Itu gimana sih kan pandangan Ustaz terkait itu semua? Oh, terkait kesuksesan. Kesuksesan di Sering anak santri, anak pondok itu dipandang sebelah mata. Sebelah mata itu pandangan. Sebelah mata itu dipandang ya, bukan pandangan saya sebelah, bukan. Dalam artian disepelekan. Aku bisa sih anak pondok itu sukses ya. Saya rasa kita harus merubah mindsetnya dulu. Mindset itu cara berpikir. Kalau kalian mindsetnya itu tetap gagal, maka yang hadir dalam otak kiri kalian itu akan hanya kegagalan. Maka dari itu perlu mindset bahwa life is possible. Hidup adalah mungkin. Apapun tentang hidup itu mungkin. Jangan life impossible. Kalau kalian membaca bahwa semuanya tidak mungkin, yang ketika itu maka tidak mungkin juga kesuksesan. Jadi yang terpenting adalah ayo tanamkan dalam diri bahwa saya itu bisa sukses, mungkin sukses. Maka dari itu yang terpenting adalah seperti yang dikatakan oleh pengasuh utama kita, Pak Fatullah Muhyiddin Aziz, bahwa yang terpenting adalah niat. Saya bilang bahwa niat, terus selangkah lebih maju, terus yang kedua ikhtiar maksimal, dan yang ketiga yang keempat tawakal. Menurut Pak Aziz itu yang terpenting adalah niat. Kalau niat kita sudah mantap, yang kedua selangkah lebih maju, ikhtiar maksimal, lalu tawakal. Itulah yang membedakan antara manajemen yang umum dan manajemen yang Islam, di mana di kata terakhir itu ada istilah tawakal. Kalau di orang umum itu nggak ada tawakal. Ketika gagal maka yang disalahkan diri sendiri, tidak pernah melibatkan. Tetapi santri itu wajib melibatkan Allah dalam segala aspek hal apapun. Maka dari itu yang terpenting adalah niat. Yang kedua selangkah lebih maju, yang ketiga ikhtiar, dan yang terakhir tawakal. Maka dari itu orang-orang yang tidak memakai konsep tawakal itu ketika gagal maka dia sering depresi. Tuh. Karena tidak dikembalikan sama Allah. Kalau kita punya Allah ketika kita gagal, oh ini hak dari Allah. Ketika kita sudah niat, sudah selangkah lebih maju, sudah berusaha maksimal, masih gagal aja, berarti Allah masih belum mengizinkan kita untuk sukses. Maka dari itu niat, selangkah lebih maju, ikhtiar maksimal, dan tawakal itu adalah penting. Yang pertama niat. Niat itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Jadi jangan hanya diinginkan. Kalau menurut saya, tulis cita-cita itu. Tulis. Ini pengalaman pribadi saya. Dulu saya ketika pertama masuk ke UIN Wali Songo, saya bilang saya ingin lulus bulan Juli 2018. Ditulis di akun Facebook saya. Tidak salah, ketika bulan Juli 2018, tanggalnya 12 Juli, saya sedang ngekos. Allah jawab itu. Setelah saya usaha, niat, selangkah lebih maju, ikhtiar maksimal, saya tawakal, saya lulus di tanggal 12 bulan Juli 2018. Setelah itu saya tulis lagi, saya ingin lulus S2 pada tahun 2020 bulan Juli. Ketika saya sudah siap, ikhtiar maksimal, selangkah lebih maju, tawakal. Wallahu a'lam, hanya Allah yang menjawab doa saya. Saya lulus di tanggal 2 bulan Juli 2020. Saya tulis di HP saya 2020 wisuda. Coba mulai tulis.
mulai tulis aja semua apa yang kalian niatkan dalam hati sekarang tulis. Lalu selangkah lebih maju. Kenapa selangkah lebih maju? Saya ini berbicara Bapak. Keberuntungan saya dan Baginda itu berbeda. Misalkan saya dengan Baginda itu satu angkatan, satu periode. Satu periode itu dalam artian satu kelas. Sama-sama sedang mengajukan judul. Saya maju bareng-bareng. Saya maju bareng-bareng, tiba-tiba Baginda diterima judulnya, saya tidak. Nah, padahal sama-sama. Pasti Baginda lebih semangat, saya tidak. Nah, disitulah maka dalam itu niat itu harus dilakukan dari diri sendiri, jangan karena teman. Saya punya teman dulu, dia sama-sama sudah selesai skripsi, syarat sudah lengkap, hanya tinggal satu, TOEFL. TOEFL-nya belum, bahasa Inggrisnya belum lulus dua-duanya. Saya bilang, kumpulkan semua berkas, yang terpenting sekarang berusaha dulu. Nanti setelah itu, kalian tinggal usaha percepatan bahasa Inggris. Dua-duanya percepatan, di tanggal yang sama, di hari yang sama, pengumuman hari yang sama. Yang satu lulus, yang satu enggak. Maka dari itu, setelah itu, yang satu wisuda, yang satu nunggu satu semester, cuma gara-gara bahasa. Maka saya bilang, bejomu kalau bejomu beda. Kamu bisa meniru pekerjaan orang, tetapi kamu tidak bisa meniru rezeki orang. Sama-sama kamu bekerja sebagai direktur, tapi rezekinya pasti beda. Sama-sama kamu bekerja sebagai petani, tapi rezekinya beda. Sama-sama kamu jadi sarjana, tapi rezekinya berbeda. Semua rezeki dan hasil itu bergantung dengan apa yang kalian usahakan. Kalau kalian ikhtiarnya maksimal, maka jawabannya juga maksimal. Al-ajru biqadri ta'ab, al-ajru biqadri masyaqat. Balasan itu sesuai usahanya. Al-ajru biqadri masyaqat, balasan itu sesuai dengan jerih payah. Itu kesuksesan. Kesuksesan yang kedua, kalian mau menempatkan jerih payah itu di bumi. Kalau kalian mau hanya hidup itu hanya dua, sering hanya dua perbedaan. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada lautan, ada daratan, ada pantai, ada tepinya, ada langit, ada bumi. Kalian mau senang-senang di awal hidup kalian, atau mau senang-senang nanti ketika di fase kalian sudah memasuki usia dewasa. Ketika kalian ingin senang sekarang, maka siap-siap. Yang sekarang hanya bersenang-senang, maka siap-siap nanti di masa tua kalian akan kesusahan. Yang sekarang mau bersusah-susah dulu, maka siap-siap kalian akan menikmati apa yang kalian usahakan sekarang. Nah, itulah kunci dari kehidupan. Karena kehidupan itu hanya ada 3 fase. Anak-anak, fase mapan, fase sukses, fase meninggal. Masa orang-orang sukses itu coba kalian tebak. Bagaimana bapaknya mulai sukses di umur berapa? Sekarang bapaknya umur berapa? 60. Sudah punya apa saja? Sudah punya anak. Iya, yang material. Ya, sudah tercukupi lah semuanya. Bisa menyekolahkan. Rata-rata orang itu sukses di umur 40 tahun. Coba kalian telah bapak kalian sendiri. Dulu ketika di umur 30 bapak kita itu punya apa? Karena fase itu adalah fase 1-20 itu fase anak-anak sampai remaja. 20-40 itu fase berjuang, Pak. Fase berjuang. Berjuang kalian itu mau jadi apa? 40-60 itu adalah fase menikmati. Jangan berharap lebih dari itu. Maka dari itu, kalian mau meletakkan itu di mana? Fase berjuang itu mau diletakkan di mana? Di akhir, di awal, atau di tengah? Kalau saya rasa fase berjuang itu adalah tepatnya dari sekarang. Umur 20-30-40 itu adalah fase berjuang. Sering, walaupun ada yang sukses di umur 25, tapi rata-rata yang sukses di umur 25 punya bangun, punya usaha itu karena orang tua latar belakangnya juga orang. Coba yang merintis dari awal dari nol pasti sukses di umur 40. Jadi dari santri jangan berkecil hati, jangan prematur suksesnya. Kalau nggak sukses di umur 30, saya udah gagal. Lain itu sudah. Hidup itu adalah mungkin. Jangan katakan hidup itu tidak mungkin.
kalian punya otak untuk menganalisa, kalian punya hati untuk beriman, percaya sama Allah, otak gunakan untuk berpikir. Maka dari itu saya selalu berpesan, jadilah kalian santri baru untuk menjadi orang yang berhati Mekah, berotak Jerman. Nah, ya. Begitulah santri yang mau sukses itu harus begitu. Hatinya tetap Mekah, hatinya Mekah. Oke, sholatan, oke ngaji, oke jamaah. Tapi pikirannya harus Jerman. Jangan tidak mau menerima hal-hal yang bersifatnya baru. Jerman itu karena semua intelektual itu berawalnya dari Frankfurt. Frankfurt itu adalah di Jerman. Maka dari itu, jadilah teman-temanku yang santri baru, pesan saya, jadilah manusia yang berhati Mekah tapi berotak Jerman. Kalau kalian hati Mekah, otaknya Mekah, nanti kalian hanya akan ibadah. Ya, tapi kalau kalian hatinya Mekah tapi otaknya Jerman, kalian akan ibadah, bergerak, dan berjuang. Maka dari itu timbullah kata pesan ayat dari saya, santri. San itu adalah matahari, tri itu adalah tiga. Santri itu adalah sesuatu yang harus menghasilkan tiga makna, yaitu adalah santri harus menjadi cahaya ilmu. Oke. Santri harus menjadi cahaya ilmu. San itu matahari, tri itu tiga. Matahari itu hanya menunjukkan cahaya dan panas. Maka dari itu santri itu harus menjadi satu, cahaya ilmu, yang kedua cahaya adab, dan yang ketiga adalah cahaya perubahan. Banyak yang sudah sukses dari atap pondok pesantren, bahkan yang terbaru adalah calon dari wakil presiden Ma'ruf Amin. Sampai sekarang masih bukan budaya sarungan itu enak, isis. Jadi santri itu harus jadi tiga, cahaya ilmu, cahaya adab, cahaya perubahan. Mungkin begitu Mbak. Jadilah santri milenial di era digital. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, mungkin karena waktu juga ya tadi ya, langsung saja mungkin ada closing statement dari Ustaz sendiri terkait materi yang tadi. Closing. Iya. Nanti pulang Mbak. Kalau itu gimana? Iya. Kalau itu kalian gimana? Cepet datang ya itu. Kalau nggak datang nanti saya keburu keluar. Oke, closing statement dari saya tentang apa dulu ya Mbak? Banyak ini saya materi. Mungkin bisa memotivasi santri baru yang ada di Indonesia. Semangat, mungkin. Harus semangat. Oke, pada intinya yang pertama kalian harus bangga jadi santri. Semua orang ketika menjadi santri itu akan menjadi produk yang berbeda. Dimanapun, coba kalau kalian jadi dosen, ketika dosen itu punya agamanya imbang, terus ilmunya imbang, maka akan menjadi nilai plus. Maka dari itu saya bilang, di motivasi saya, orang hebat adalah orang yang bisa sukses di depan orang yang menghina kita. Kalau orang sukses di depan orang yang sudah memuji kita itu biasa. Tapi kalau kita bisa, pembalasan yang terbaik adalah pembalasan ketika kita bisa sukses di depan orang yang pernah menghina kita, yang pernah meremehkan mimpi-mimpi besar kita, pernah menginjak-injak harga diri kita, pernah memandang sebelah mata diri kita, pernah melihat sepele apa yang kita lakukan. Maka dari itu saya bilang, hidup satu kali jadilah berarti. Yang kedua, ketika kamu masih hidup, maka masih ada tugas yang harus diselesaikan. Paham? Kalau kalian sampai detik ini masih diberi nyawa, masih ada tugas yang harus diselesaikan. Kita sering terlena ketika kita sudah sampai, sudah menyelesaikan semua seolah-olah selesai.
maka tugas kita di dunia ini sampai kita meninggal. Utbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari akhir sampai kelihatan. Banyak diam maka akan kita menjadi bodoh. Misalnya begitu, Mbak. Orang hebat adalah orang yang bisa sukses di depan orang yang kita. Kalau kamu sampai detik ini masih hidup, berarti masih ada tugas yang harus kalian selesaikan. Jangan anggap hidup sederhana, karena hidup adalah perjuangan. Masya Allah, mantap jiwa materi kita pada kali ini. Baik, langsung saja saya bisa simpulkan ya tadi ya, bahwasanya pertama itu jadi kita itu harus memaknai hidup itu life is possible. Jadi segala sesuatu itu pastilah mungkin. Segala hal itu bisa dicapai ketika kita ada niat, ketika kita ada selangkah lebih maju dengan maksimal, ikhtiar yang maksimal, dan terakhir adalah tawakal. Begitu. Selain itu juga menjadi santri adalah bukan hal yang membuat orang jadi gaptek ataupun menghambat masa depan kita, tapi menjadi santri adalah seperti yang dikatakan oleh Ustaz kita tadi, santri adalah cahaya ilmu, santri adalah cahaya adab, dan santri adalah cahaya perubahan. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Modern Elvira yang menjadi salah satu pondok mitra kampus IAIN Purwokerto. Pondok Pesantren Modern Elvira sudah berdiri selama 6 tahun, yakni sejak tanggal 3 September 2014. Pondok ini merupakan cabang dari Yayasan Nurjalin Cilacap yang fokus mendidik para santri dalam pengembangan ilmu-ilmu agama yang menghaskan sebagai pondok pesantren yang berbasis modern. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awiti aji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, sifate Allah Ar-Rahimi dat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah utawis kabehane puji kang pateng perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Wabihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulungan ingsun wa ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara. Dengan menggunakan kerangka berpikir al-muhafadatu ala qadimi aswalih wal akhdhu bil jadidi al-aslah, dan tetap menjaga kajian kitab-kitab kuning namun mengambil sesuatu yang baru atau modern dengan mempertimbangkan nilai-nilai positif yang lebih baik serta penguasaan dengan bilingual Arab-Inggris. Pondok Pesantren Modern Elvira didirikan oleh tokoh akademisi yang memiliki kecakapan intelektual dan ilmu agama yang sangat mumpuni, yaitu Dr. Fathul Aminuddin Aziz MM. Walaupun baru berdiri selama 6 tahun, namun pondok ini sudah memiliki 4 cabang dengan lokasi yang berbeda-beda. Sedangkan Pondok Pesantren Modern Elvira 1 sendiri terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang 7, nomor 43, Kebon Bayem, Purwokerto Utara.
Pembelajaran Elvira 1 terfokus pada kajian kitab-kitab kuning terdahulu, namun tetap up to date mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Selain mengaji, juga banyak kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan pemberdayaan untuk santri, seperti kegiatan khitobah, menceritakan bahwa rasa kasih dan sayangnya kepada Allah itu melebihi rasa kasih dan sayangnya itu kepada orang lain. public speaking, Sholawat Al-Barzanji, Ro'an Akbar atau Jumat Bersih, Sahadat atau senam sehat, khataman bersama, dan lainnya. Walaupun Elvira 1 terfokus pada kajian kitab kuning, sebagai santri milenial tentunya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual yang inovatif dan kreatif. Bukan ilmu yang harusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Modern Elvira 1 tahun 2020. Selamat dan semangat mengukir di atas batu dengan mencari ilmu. Perbaiki niat dan berbanyak sholawat sebelum berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah sehingga saya dan Ahi Uhti semua masih bisa dipertemukan secara virtual. Selamat pagi Ahi Uhti, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu semangat ya. Harus semangat dong, karena kita ada di hari kedua acara Musbah
Pondok Pesantren Modern Elvira tahun 2020. Oke, Ahi Ukti semua, saya ingin mengecek nih semangat Ahi Ukti. Gimana kalau kita jargon bareng-bareng ya? Sebelumnya kalau saya sendirian di sini kayaknya kurang enak ya, kayak kelihatan banget gak ada partner atau jomblonya ya. Jadi saya akan mencari partner nih. Ya, untuk Mbak Kerudung Coklat Susu ya bisa maju ya. Untuk temenin saya di sini, kalau saya sendirian kan kasihan doa Ahi Uktinya, masa disemangatin sama satu orang gitu. Ayo Mbak, sama Mbak Kerudung Ungu ya, yang ya itu tuh yang dekatnya kerudung itu. Nah ya ya boleh maju ya sebentar ya, buat nyemangatin Ahi Ukti nih kan. Kalau kita semangat, Ahi Uktinya juga ikut semangat gitu ya. Ayo Mbak ya, Ukti. Ayo. Gimana ya, sini. Ayo. maju aja. Ya Masya Allah, cantik-cantiknya ya Allah, Masya Allah. Ya sebelumnya perkenalan dulu ya, buat tuh Ahi Uktinya biar kenal. Nanti kan kalau udah di pondok bisa saling sapa gitu ya. Dari Ukti yang ini dulu lah, sebelah kiri saya. Ya namanya Ukti siapa dan dari divisi apa? Perkenalkan, nama saya Ukti Friska Ainingrum dari divisi acara. Ya, namanya Ukti Friska ya, Ahi Ukti. Ya. Namanya Ukti Friska yang pertama, dan yang kedua, ya silahkan. Ukti yang cantik, Masya Allah. Ayo. Ya kan, Ahi Ukti kan pengennya perkenalan sendiri kayak gitu ya. Aduh, Masya Allah, jangan malu-malu tuh, nanti diketawain sama mereka ya. Ayo, coba. Nama saya Tiseptika. Ya Allah, Masya Allah, Uktinya itu malu-malu banget ya. Mungkin karena grogi nih lihat Ahi Ukti semua yang lagi nonton kita tuh di sana ya. Selalu semangat ya yang kalian itu. Ya ini tuh Ukti Friska dan Ukti Eti. Ukti Friska dari divisi acara dan Ukti Eti dari divisi Dekdok. Ya kita akan mengecek semangat teman-teman semua dengan jargon ya. Ya langsung aja ya. Yang Ahi Ukti jangan lupa ikutan nih. Jangan cuma ditonton aja nih, ikut gerak. Jadi nanti kita itu jadi semangat gitu ya. Langsung aja. Mosbah Elvira 2020. Whoever you are, whatever will be, hamasa bisa ada. Ya, Elvira, enjoy the moment. Focus on the lesson. Bismillah. Mada syiaruna bil arawiyah numsiku dunya wal akhirah. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Ukti, bisa kembali ke tempat. Ya gimana teman-teman nih? Udah pada semangat kan? Jadi saya tahu teman-teman semua itu pasti udah kepengen lah ya berangkat ke pondok kayak gitu. Tetapi karena di masa pandemi seperti ini teman-teman belum bisa nih berangkat ke pondok gitu. Saya tahu teman-teman itu penasaran bagaimana sih semangat ngaji di pondok pada masa pandemi seperti ini, dan bagaimana daily activity santri di Pondok Pesantren Modern Elvira di masa lockdown gitu ya. Ya baiklah, kita akan mengupas tuntas kekepoan teman-teman semua nih dalam acara Saresehan Online dengan pemateri yang sangat luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Kita datangkan yaitu manajer Pondok Pesantren Modern Elvira 1. Ya sebelumnya teman-teman tahu gak sih itu apa itu manajer? Jadi pondok-pondok lain itu pasti belum pada tahu ya. Jadi saya kasih tahu nih. Manajer itu kalau di pondok-pondok lain istilahnya itu lurah ya. Tapi karena Elvira itu berbeda, tidak sama dan spesial tapi bukan martabak ya. Kita nyebutnya itu manajer. Ya sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Tempat tanggal lahir, Purbalingga, 28 Agustus 1998. Alamat, Desa Pebedan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Riwayat pendidikan, SD Negeri 1 Pebedan, MTS Ma'arif NU 4 Taman Sari, SMK Ma'arif NU 1 Kembaran Banyumas, perguruan tinggi, IAIN Purwokerto dalam proses.
Pengalaman organisasi. 1. Duta Purwokerto Mengabdi. 2. PKPT Ibnu IPPN UI Yayan Purwokerto. Dan kalau teman-teman kepo nih bisa langsung PC ya. Nomor handphonenya bisa ditulis 083 123 758 210. Moto hidup, jangan halalkan segala sesuatu cara. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita sambut materi kita yang luar biasa dengan tepukan yang sangat meriah, Mbak Istiqomah. Ya, silakan Mbak. Mau Mbak silakan duduk. Assalamualaikum Mbak Isti. Waalaikumsalam. Insyaallah. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Mbak Isti gini, saya itu mewakili santri baru ya, ingin bertanya kepada Mbak Isti nih mengenai semangat ngaji di pondok di masa pandemi itu seperti apa? Apakah santri-santri tetap semangat atau semangatnya itu turun? Dan yang kedua itu daily activity di pondok itu seperti apa di masa lockdown seperti ini ya? Elvira juga lockdown untuk menghindari penyebaran virus corona yang semakin cepat di Indonesia, gitu ya Mbak. Ya, kepada Mbak Isti saya persilahkan. Ya, mungkin untuk acara sharing pada pagi hari ini kita ngobrol santai aja ya. Iya Mbak. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Tetap semangat. Untuk memulai sarasehan pada pagi hari ini, saya cek jargon Elvira saja ya. Iya Mbak, cek. Saya aba-aba dan Mbak Dila yang memperagakan, oke? Oke, siap. Untuk teman-teman di rumah, silahkan mengikuti aba-aba dari saya dan memperagakan jargon Elvira. Ya. Siap? Siap. Elvira, Enjoy the moment. Fokus on the lesson. Bismillah. mada syiaruna Bil arabiyah numsiku dunya wal akhirah. Allahu akbar. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya teman-teman. Ya, saya mulai. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Fathul Aminuddin Aziz MM selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Elvira. Yang saya hormati Dewan Asatidz Pondok Pesantren Modern Elvira 1. Yang saya hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Modern Elvira 1. Tak lupa yang saya hormati pula seluruh panitia Musbah Elvira 2020. Dan yang paling saya nanti-nantikan teman-teman peserta Musbah 2020 ya. Semoga dalam kegiatan ini yang kita lakukan secara virtual itu tetap menjalin silaturahmi kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita dalam keadaan pandemi ini tetap bisa melaksanakan kegiatan Musbah secara virtual. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Aku Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ya, untuk pertama kita membahas tentang Semangat ngaji pondok, Mbak. ya, bagaimana sih biar kita tetap semangat ngaji, tetap semangat kuliah walaupun keadaannya itu dalam keadaan di rumah saja kayak gitu ya. Ya, pertama saya katakan kesehatan adalah sesuatu yang masuk dalam diri Anda dan kesuksesan adalah sesuatu yang keluar dari mulut Anda. Ya, bagaimana sih semangat dari Mbak Dila sendiri ya? Pandemi ini kan udah cukup lama ya,
kita terhitung dari bulan Maret berarti ya? Iya, Ya. sudah 7 bulan, Mbak. Ya, sudah 7 bulan. Bagaimana sih rasanya ngaji online, ngaji secara jarak jauh kayak gitu ya? Dari Mbak Dila sendiri itu rasanya gimana? Rasanya terkadang ada enaknya, ada enggaknya ya, Mbak. Kalau enaknya itu kita jadi tetap di tempat gitu, pakai HP aja, mudah. Tapi kalau tidak enaknya itu kita bosen, Mbak, jenuh. Jadi suasana itu cuma lihat HP, lihat laptop, cuma kayak gitu-gitu aja. Gitu. Ya, mungkin keadaan yang seperti ini itu membuat kita stres kayak gitu ya. Iya. Cepat bosan, cepat apa kayak gitu. Ya, dari saya sendiri dan mungkin dari Mbak Dila ya, untuk teman-teman tidak ada kata lain, cita-citanya adalah untuk menjadi orang sukses. Iya. Terus bagaimana sih untuk meraih kesuksesan itu? Iya. Ya, dari diri saya itu ada 4 kunci untuk meraih kesuksesan. Di sini ada 4 faktor, yaitu yang pertama situasi, yang kedua pikiran, yang ketiga perasaan, dan yang keempat adalah tindakan. Nah, kali ini saya akan memaparkan satu persatu ya. Yang pertama adalah situasi. Situasi itu sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi kita itu tidak bisa menciptakan, juga tidak bisa merubah. Ya, situasi ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan kita ya. Ya, jadi kita itu tidak bisa apa-apa selain menerima. Contohnya situasi pandemi seperti ini. Nah, itu contoh situasi. Tapi ketika dari 4 ini ada satu yang tidak bisa kita ubah, tapi 3 ini masih dapat kita rubah untuk meraih kesuksesan itu. Yaitu yang pertama pikiran. Pikiran adalah tanggapan kita terhadap situasi itu sendiri ya. Jadi bagaimana sih kita menanggapi situasi pandemi misalnya ya? Apakah tetap berpikir positif atau negatif? Ya. Yang selanjutnya ada perasaan. Jadi perasaan adalah sesuatu yang muncul dari apa yang kita pikirkan. Ketika pikiran kita itu positif, pasti perasaan kita juga akan positif. Dan begitu pula ketika pikiran kita itu negatif, pasti perasaan kita juga akan negatif. Selanjutnya ada tindakan. Ya. Tindakan adalah apa yang kita lakukan. Di sini tindakan itu didorong oleh perasaan dan dipacu oleh pikiran. Jadi tindakan kita itu tergantung pola pikir kita dan perasaan kita. Ketika kita berpikir positif, pasti kita akan lebih optimis dan semangat kayak gitu ya. Dan ketika dari pikiran kita sendiri itu negatif, pasti tindakan kita itu udah males-malesan dulu kayak gitu. Nah, itu mungkin yang kita rasakan pada situasi pandemi ini ya. Nah, itu ada 2 kubu yang dari teman-teman itu mau milih yang mana kayak gitu. Selanjutnya dari keempat ini akan mempengaruhi hasil yang akan kita peroleh, di mana hasil adalah akibat dari tindakan kita. Gitu. Saya kasih contoh ya. Misalkan nih di situasi pandemi ini adalah segala aktivitas kita itu kita lakukan secara online gitu ya. Kita lakukan secara online. Misalnya kuliah itu sendiri. Nah, ada situasi kuliah online. Ketika pikiran kita itu menganggap apa sih kuliah online? Kita cuma disuruh absen, dibagi materi, diberi tugas kayak gitu. Dosen leha-leha di sana gitu ya. Itu akan memicu perasaan kita untuk malas-malasan. Jadi online, tetapi pikiran kita itu merespon dengan baik. Kita sigap, kita mandi pagi, kita dandan walaupun kita kuliahnya di kamar saja ya.
pasti perasaan kita itu akan lebih optimis daripada yang tadi kita udah down dulu dari awal kayak gitu ya. Ya, gimana perasaan yang optimis itu akan menciptakan ketika ada tugas kita kerjakan, ketika ada materi kita dengarkan kayak gitu. Jadi bagaimana semangat teman-teman itu tergantung pola pikir kalian. Kalian mau milih jalan negatif atau jalan positif kayak gitu, Mbak. Oh iya, itu kan tadi ada 3 ya Mbak, tentang pikiran, perasaan, dan tindakan. Lalu bagaimana sih cara kita mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan kita supaya kita itu bisa mencapai hasil yang kita inginkan di awal kayak gitu? Itu bagaimana Mbak? Ya, ada 3 cara menurut saya ya. Ada 3 cara untuk mengelola pikiran, perasaan, dan perbuatan kita ya, tindakan kita. Ya, sebenarnya kita itu sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pikirkan. Tapi kadang-kadang itu dari diri kita sendiri yang menganggap apa sih kita nanti dululah ini bukan yang mendesak gitu. Nanti dululah belum deadline gitu ya. Ya, itu adalah salah satu apa ya namanya faktor kita males-malesan kayak gitu. Nah, 3 cara yang sering saya lakukan, yaitu yang pertama adalah tindakan yang spesifik. Yang kedua, membubuhkan atau menambahkan alasan-alasan mengapa kita harus melakukan tindakan itu. Yang ketiga adalah menganggap segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah hal penting. Ya. Yang pertama ya saya jabarkan. Yang pertama adalah tindakan yang spesifik. Jadi kayak gini. Misalkan saya contohkan, saya ada target kayak gini. Saya akan belajar setiap hari. Nah, itu adalah salah satu contoh tindakan yang tidak spesifik. Lalu bagaimana tindakan yang spesifiknya kayak gitu ya. Tindakan yang spesifiknya adalah misalkan saya akan belajar 1 jam setelah sholat asar. Itu adalah salah satu target yang spesifik begitu. Jadi kita akan lebih ada alarm bisu kayak gitu ya. Ada alarm bisu yang selalu mengingatkan kita agar tetap melakukan target itu. Nah, dari target-target itu saya akan mengibaratkan ada 4 kuadran ya. Jadi dari target-target itu ada 4 kuadran. Yang pertama, kuadran pertama itu sesuatu target yang penting dan mendesak. Nah, sesuatu target yang penting dan mendesak itu harus kita lakukan sekarang. Jangan kita tunda-tunda, nanti dulu menunggu deadline kayak gitu ya. Itu jangan. Terus kuadran yang kedua itu ada kuadran hal yang penting tetapi tidak mendesak. Itu perlu kita rencanakan. Jadi kita melakukan yang sesuatu hal yang penting dan mendesak dulu. Untuk sesuatu hal yang penting dan tidak mendesak itu kita rencanakan dulu. Selanjutnya kuadran ketiga itu ada sesuatu itu tidak penting tetapi mendesak. Itu bisa kita wakilkan kepada orang lain. Selanjutnya ada sesuatu hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu bisa kita cancel saja. Kayak gitu, Mbak. Iya Mbak. Setelah kita menentukan target nih yang tadi kita tentukan di awal, bagaimana cara kita itu bisa konsisten atau istiqomah dalam mencapai target tersebut? Jadi itu kan biasanya kita malas-malasan kayak gitu. Itu gimana sih caranya kita biar tetap istiqomah kayak gitu? Itu gimana Mbak? Ya, untuk mencapai sebuah kata konsisten itu tidak mudah ya mungkin. Iya. Kecuali ganti nama. Oh iya, Mbak Istiqomah. Iya. Gitu. Ya, tadi saya sebutkan itu ada 3 tindakan yang bisa mengelola perasaan, pikiran dan tindakan. Ya, tadi kan baru 1 yang saya jabarkan. Sekarang tindakan yang kedua adalah menambahkan alasan-alasan
biar kita itu lebih semangat. Jadi ketika kita udah menuliskan target-target tadi, kita itu perlu menambahkan beberapa alasan-alasan. Jadi semakin banyak alasan-alasan yang kita tambahkan, itu akan semakin menambah semangat kita, menambah optimis kita kayak gitu. Jadi kita akan lebih, oh iya, aku kudu melakukan ini, aku kudu melakukan itu kayak gitu. Ya, yang ketiga itu anggap segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah penting. Satu prinsip dari saya, mungkin dari Mbak Dila dan teman-teman yang ada di rumah bisa mencontohkan. Ya, prinsip itu adalah jangan sekali-kali menyepelekan sesuatu hal sekecil apapun, gitu Mbak. Iya. Jadi karena apa ya, sesuatu hal kecil itu akan menimbulkan sesuatu hal yang lebih besar. Mungkin lanjut ya, pertanyaan kedua tentang daily activity atau keseharian santri di pondok pada masa pandemi seperti ini. Ya, untuk kegiatan di pondok sendiri mungkin sama ya seperti kegiatan sebelum pandemi, sebelum kita libur panjang gitu ya. Ya, mungkin hanya teknisnya saja yang berbeda. Contohnya ada kegiatan madrasah diniyah, itu kita tetap berjalan, namun kita itu tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kayak gitu. Jadi segala kegiatan yang kita lakukan di Elvira itu kita lakukan di pondok selama pandemi itu tetap menjaga protokol kesehatan. Selain madrasah diniyah itu kan setelah habis maghrib, habis isya dan habis subuh ya. Nah nanti ketika habis maghrib itu ada murojaah Al-Quran. Ya. Terus kegiatan lainnya itu ada sholawat al-berjanji. Terus apa lagi? Kegiatan ekstra pondok. Ya, ekstra pondoknya itu ada kegiatan hadroh, ada kegiatan kiroah, ada kegiatan hitobah, public speaking, ya ada majalah dinding ya. Ya, itu mungkin untuk daily activity bisa nanti buat panitia bisa sebelum diakhiri ada penampilan foto-foto kegiatan ya. Ya. Oke. Mungkin begitu. Iya, Mbak. Ya, tadi sebelum saya ke sini saya sudah mencatat sepucuk surat ya buat teman-teman yang di rumah agar tetap semangat, tetap jaga kesehatan walaupun kita masih belum bisa bertemu secara tatap muka, tetapi tetap jaga silaturahmi kita. Ya, saya akan bacakan surat dari saya untuk kalian semua yang ada di rumah, untuk semua santri baru, belum santri baru ya, baru calon. Iya, calon santri baru Pondok Pesantren Modern Elvira, calon keluarga Elvira. Ya, pesan dari saya yaitu bangunlah saat orang lain tertidur, mulailah saat orang lain terbangun. Motivasi terbesar adalah diri sendiri. Jangan salahkan orang lain ketika kamu gagal, karena kesalahan terbesar darimu adalah terlalu mempercayai orang lain untuk kesuksesanmu. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Mulailah dari perkataan baik, biasakan berpikir positif, rasakan dorongan optimis, dan lakukan yang terbaik, maka hasil terindah akan kita raih. Ya, mungkin itu sepatah dua patah kata dari saya. Apabila ada sesuatu yang baik bisa diambil, dan apabila ada sesuatu yang kurang baik bisa di skip aja ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Istiqomah telah menyampaikan motivasinya kepada santri-santri baru. Semoga santri-santri baru ini semakin termotivasi ya untuk semakin bertambah baik setiap harinya.
Ya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari acara Saresehan online pada pagi hari ini. Sehat adalah apa yang masuk ke mulut Anda dan sukses adalah apa yang keluar dari mulut Anda. Ada empat kunci untuk meraih hasil yang memuaskan. Yang pertama itu ada situasi, yang kedua pikiran, yang ketiga perasaan, dan yang keempat tindakan. Cara kita mengelola pikiran, perasaan, dan perbuatan kita itu ada 3 cara. Yang pertama ada tindakan spesifik, yang kedua membubuhkan alasan, yang ketiga anggap semua hal yang ada di hadapan kita adalah penting. Jangan pernah menyepelekan hal sekecil apapun. Dan kata-kata terakhir dari Mbak Istiang, surat cinta untuk ahli ukti semua. Bangunlah saat orang lain tidur dan mulailah saat orang lain terbangun. Ya mungkin hanya itu untuk acara pada Saresehan online pada pagi hari ini. Semoga ahli ukti cepat ya untuk berangkat ke pondok sehingga kita bisa bertatap muka secara offline gitu ya. Selamat bergabung menjadi keluarga baru, keluarga besar Pondok Pesantren Modern Elvira. Semoga kalian dapat berproses bersama-sama di sini. Ya mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati ahli ukti semua. Tetap semangat untuk menjalani hari kedepannya ya. Jangan pernah suntuk karena kita itu semua melakukan hal-hal online, dari ngaji online, kuliah online. Kapan lagi kita menikmati hal-hal tersebut ya selain di masa pandemi seperti ini. Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.